mungkin dia menganggap ini masalah kecil. Tapi kalau seandainya ada kebohongan di sana, ada sesuatu yang tidak transparan, ya bukan masalah kecil. Karena he was the president of Republic of Indonesia sebelumnya. Dan yang dipersoalkan adalah jabatan-jabatan yang dia emban melalui ijazah tersebut sebagai sebuah persyaratan dasar. Ya. Jadi untuk menjadi wali kota dia sertakan ijazah apa? Oh, kalau begitu kan ijazah SMA kan minimal SMA, tidak perlu sarjana. Iya, tapi kalau Anda menyertakan ijazah sarjana dan kemudian ijazahnya itu tidak benar alias tidak asli alias palsu misalnya, maka kita bicara mengenai yang namanya kebohongan publik, tindakan tercela dan lain sebagainya. Jadi kita harus pahami itu ya, sahabat Eros sekalian. Ada keheranan profesor dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dulu LIPI, sekarang BRIN ya, yaitu Ikrar Nusa Bakti yang pernah juga menjadi duta besar Indonesia untuk Tunisia. Yaitu dia ungkap begini, sebagaimana dikutip oleh suara.com ya, ungkap gelar Jokowi berubah-ubah. Profesor LIPI, saya terkaget-kaget dan bengong. Luar biasa ya. Kok bisa ya berubah gelarnya ya dari doktorandes ke insinyur. Dan ini agak aneh sebenarnya karena dia bermain di ruang publik. Harusnya kan tidak boleh begitu ruang publik ya. Harus solid ruang publik. Tetapi yang terjadi begitu. Banyak sumber yang mengungkapkan begitu dan itu sudah menjadi pembicaraan publik. Makanya dalam konteks ini memang sepertinya tidak gampang untuk membuktikan ijazahnya, kecuali tadi mengancam orang-orang yang memperkarakan ya, melalui lawyernya yang kebetulan putra dari Menteri Koordinator Hukum HAM Imigrasi ya. Coba kita bacakan dulu ya. Ungkap gelar Jokowi berubah-ubah, Profesor LIPI _2 saya terkaget-kaget dan bengong. Suara.com, belum selesai pembuktian ijazah Joko Widodo. Jokowi kali ini muncul lagi dugaan kalau gelar sarjana Presiden RI ke-7 itu juga berubah-ubah. Hal tersebut diungkapkan oleh Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI Ikrar Nusa Bakti. Dia mengungkapkan kalau gelar Jokowi ketika mendaftar sebagai calon wali kota Solo tahun 2004-2005 bukan insinyur atau insinyur sebagaimana bukan IR atau insinyur sebagaimana yang selama ini diketahui publik. Salah seorang tokoh dari pembela ulama dan aktivis pernah mengatakan pada saya, "Rar, lu tahu nggak Jokowi waktu maju menjadi wali kota Solo titel kesarjanaannya bukan insinyur tapi doktorandes. Saya sampai terkaget-kaget dan bengong," kata Ikrar melalui pernyataannya yang tayang di kanal YouTube pribadinya. Diketahui bahwa gelar insinyur dengan doktorandes memang sama-sama diberikan kepada lulusan sarjana S1. Akan tetapi bidang studi untuk kedua gelar itu berbeda. Gelar doktorandes diberikan kepada mahasiswa lulusan dari berbagai disiplin ilmu murni atau yang berkecimpung dalam teori seperti ilmu sosial, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, seni, ilmu pedagogi, atau pendidikan. Untuk lulusan perempuan, gelar yang diberikan adalah DRA atau doktoranda. Sementara gelar insinyur IR atau insinyur diberikan kepada lulusan dari latar belakang jurusan terapan seperti keteknikan, kehutanan, pertanian, perikanan maupun sains terapan.
Gelar insinyur dahulu memang adalah gelar akademik yang diberikan ke lulusan program studi setara dengan jenjang sarjana dalam bidang terapan. Namun, usai perombakan dunia akademis di tahun 1993, pemerintah memberi mandat agar perguruan tinggi di Indonesia tak lagi memberikan gelar insinyur ke lulusan teknik dan jurusan serupa. Menurut ikrar, apabila Jokowi tersebut terbukti mengubah-ubah gelar akademiknya, maka bisa dipastikan kalau ijazah S1 miliknya selama ini palsu ya. Kalau ini benar, apalagi nanti diuji di dalam Pengadilan Negeri Solo dan itu benar-benar pengadilannya bersifat fair, terbuka tanpa ada intervensi dari kekuasaan, tanpa ada masa pendukung Jokowi ataupun masa pendukung politisi yang lain, ya ini adalah ujian bagi kita bagaimana kita menguji sebuah kejujuran, ujarnya. Kemudian sebelumnya diberitakan kediaman mantan Presiden Jokowi di Solo, Jawa Tengah belum lama ini digeruduk massa yang mengatasnamakan Tim Pembela Ulama dan Aktivis dalam kurung TPUA. Kehadiran massa TPUA ini untuk mendesak Jokowi untuk menjelaskan terkait keaslian ijazah yang belakangan disebut-sebut palsu ya, palsu. Namun Jokowi merasa tak punya kewajiban menunjukkan ijazahnya kepada massa TPUA dan menyampaikan kalau UGM juga jelas memberikan keterangan ya. Tudingan ijazah palsu itu semakin luas. Hal ini membuat Jokowi mempertimbangkan membawa tudingan ini ke ranah hukum. Nah, ini diulangi lagi ya. Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana. Pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini. Membawa ini ke ranah hukum, kata Jokowi beberapa waktu lalu. Ketika ditanya siapa yang akan dilaporkan terkait tudingan ijazah palsu, Jokowi belum ingin mengungkapkan. Dia menyerahkan ke kuasa hukum. Jokowi menegaskan siap menunjukkan ijazah aslinya jika diminta oleh pengadilan. Gak konsisten ya, ternyata dia tunjukkan juga ke Chef Arnold, ke wartawan, tetapi dilarang untuk motret. Sementara itu pihak Universitas Gadjah Mada UGM mengklaim telah menunjukkan bukti-bukti yang memastikan kalau Jokowi benar adalah mahasiswa lulusan Fakultas Kehutanan di kampus tersebut. Kendati demikian, skripsinya tidak mau ditunjukkan ya. Bukti-bukti tersebut ditunjukkan melalui sesi audiensi bersama perwakilan Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA, yakni Roy Suryo, Tip Fauza dan Rismon Hasiholan. Nah ini yang nggak benar ya, berita ini yang nggak benar, sudah dibantah ya. Bukti yang ditunjukkan itu berupa surat-surat serta berbagai dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan. Wakil Rektor UGM Wening Udasmoro mengatakan pihaknya telah memaparkan mulai dari salinan ijazah SMA hingga dokumen menyangkut proses verbal Jokowi ketika menjalani ujian skripsi. Ini yang nggak benar ya, karena sudah dibantah oleh Roy Suryo ya. Berkas skripsi kata dia juga sudah ditunjukkan, ditambah kesaksian juga foto-foto dari sejumlah rekan satu angkatan Jokowi yang hadir saat audiensi ya. Jadi 3 orang menghadapi 16 orang ya. Diketahui polemik dugaan ijazah palsu Jokowi itu telah dibawa ke ranah hukum. Tim pengacara yang tergabung dalam Tipu UGM atau akronim dari tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum PMH ke Pengadilan Negeri PN Kota Solo pada Senin. Dan nanti akan ada sidangnya tanggal 24 ini ya. Jadi rupanya Sobat Era sekalian, selain para wartawan langganan, Chef Arnold ngaku dikasih lihat ijazah asli Jokowi saat sambangi rumahnya di Solo. Ya, bagaimana dia tahu itu asli? Saya ngintip titik ya. Jadi sekali lagi, yang beredar itu justru yang dipersoalkan keasliannya. Ya. Rismon Hasiholan, Sianipar dan Roy Suryo sudah melakukan sebuah uji klinis, ya, uji forensik, data forensik, apa ya namanya ya? Ada yang mengatakan face recognition, ada face comparison. Intinya adalah foto itu tidak mirip Jokowi. Kemiripan dengan Jokowi cuma 30%, tapi lebih mirip sepupu Jokowi yang bernama Dumarno Budi Utomo yang pernah menjadi direktur di
perusahaannya Luhut Binsar Panjaitan. Begitu sobat RH sekalian ya. Jadi sekali lagi kalau kita kembalikan kepada perubahan gelar itu juga agak aneh. Kok bisa ada gelar dokterandes dan kemudian tiba-tiba menjadi insinyur ya. Saya pernah juga membaca ya ada dokterandes tiba-tiba insinyur sekarang. Itu juga it is a question, is it? Ya kan? It is a question, itu sebuah pertanyaan pastinya. Kok bisa begitu? Jadi saudara sekalian, banyak hal yang justru meragukan bahwa presiden atau mantan presiden Jokowi memiliki ijazah yang asli. Ya, keraguan pertama adalah perubahan gelar dari dokterandes ke insinyur. Nggak lazim. Ya, kalau nambah gelar boleh. Saya nambah gelar dari SH jadi 3 ya. SH saya dapatkan tahun 1995, MH saya dapatkan tahun 2002. 2002. Iya ya, 2002. Kemudian LLM saya dapatkan tahun 2007 dan kemudian doktor saya dapatkan 2016. Jadi SH, MH, LLM, doktor ya. Begitu sobat era sekalian. Kalau nambah boleh, tapi berganti gelar ya harusnya aneh. Apalagi dari dokterandes ke insinyur. Itu agak beda sekali ya. Dari dokterandes ke insinyur ya. Kalau dari insinyur ke sarjana pertanian, itu bisa jadi ya. Atau dari insinyur ke sarjana teknik, bisa jadi ya. Tapi kalau dari dokterandes ke insinyur itu agak aneh bin ajaib sesungguhnya. Itu yang menyebabkan kita ragu. Yang kedua, keraguan lainnya adalah tidak ada transparansi dari UGM. Jadi kalau UGM tadi mengatakan sudah menunjukkan, justru dibantah oleh Roy Suryo. Pertemuan hampir deadlock sampai akhirnya kemudian pihak UGM mau menunjukkan ijazah skripsi Jokowi. Dan skripsi itulah pula yang pernah dipegang atau dilihat oleh Hasiholan, oleh Rismond Hasiholan Sianipar, yang kemudian menurutnya ini baru direproduksi terkait dengan penggunaan huruf Times New Roman yang menurut dia pada tahun 85 itu kagak ada. Times New Roman itu baru tahun 92an kata dia. Itu pun di luar negeri. Jadi cakep banget itu. Lalu di ijazah itu pula tidak ada lembar yang namanya pengesahan. Pembimbing skripsinya ya siapa yang menguji dan lain sebagainya. Gak ada. Ada persoalan dengan dua nama antara Kasmujo dan Ahmad Sumitro. Tetapi orang bisa mengatakan bahwa Ahmad Sumitro adalah pembimbingnya, tapi Kasmujo adalah pembimbing akademik. Karena Kasmujo sosok yang diakui Jokowi telah membimbing dia. Nah kalau begitu ya Ahmad Sumitro pun bermasalah karena tulisannya pakai Soe Mitro. Padahal kalau kita tanda tangan sebuah dokumen dan nama dan dokumen itu dokumen penting seperti katakanlah skripsi dan lain sebagainya, rasanya tidak mungkin seorang dosen membiarkan kesalahan tulis nama dia. Saya paling kesel kalau nama saya Refli ditulis REFLI. Karena yang benar adalah REFLY. Saya merasa lebih keren kalau pakai Y ya kan. Atau apalagi orang tulis Rafli. Aduh itu tambah parah ya. Jadi RAFLI Rafli. Sampai sekarang ya banyak yang panggil Rafli termasuk Gatot Nurmantio. Gak berubah-ubah Rafli ya. Padahal berkali-kali kita interview ya. Tapi ya tidak apa-apa lah ya karena sudah jenderal dan udah pensiun ya. Sahabat era sekalian, indikasi soal ijazah misalnya ya tadi selain sudah face recognition oleh mereka yaitu Roy Suryo dan Hasiholan atau Rismond, juga ijazah itu tidak mau ditunjukkan kepada tim dari TPUA ya, tim pembela ulama dan aktivis. Nah ini kan aneh. Padahal Chef Arnold mengaku ditunjukkan ijazahnya.
Bahkan sebelum bertemu dengan TPUA, dia panggil wartawan walaupun dilucuti kamera dan handphonenya untuk dipertontonkan ijazah yang konon asli itu. Dan this is the question, kenapa kepada wartawan ditunjukkan tetapi kepada TPUA tidak ditunjukkan kalau memang itu ijazah yang benar. Oh, biar permainan panjang. Oh, kalau begitu Pak Jokowi termasuk tipe yang ingin katakanlah memenjarakan manusia-manusia. Kan kalau mau menyelesaikan persoalan ya sudah tunjukkan saja, selesai ya. Sebagai seorang mantan presiden 10 tahun, Jokowi harus menunjukkan kenegarawanannya. Mungkin dia menganggap ini masalah kecil, tapi kalau seandainya ada kebohongan di sana, ada sesuatu yang tidak transparan, ya bukan masalah kecil. Karena he was the president of Republic of Indonesia sebelumnya. Dan yang dipersoalkan adalah jabatan-jabatan yang dia emban melalui ijazah tersebut sebagai sebuah persyaratan dasar. Ya. Jadi untuk menjadi wali kota dia sertakan ijazah apa? Oh, kalau begitu kan ijazah SMA kan minimal SMA, tidak perlu sarjana. Iya, tapi kalau Anda menyertakan ijazah sarjana dan kemudian ijazahnya itu tidak benar alias tidak asli alias palsu misalnya, maka kita bicara mengenai yang namanya kebohongan publik, tindakan tercela dan lain sebagainya. Jadi kita harus pahami itu ya Sobat Era sekalian. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan isu ini ya. Ini malam Selasa ya. We like Monday. Kemudian wali kota sama dengan Doktrandes, presiden 2 periode insinyur. Kalau 3 periode roba lagi esos atau SPD atau digabung semua Doktrandes insinyur Jokowi esos SPD huahaha. Kemudian akibat makan uang berlebihan dari Doktrandes to insinyur menjadi gangguan jiwa mengidap. Oke, jangan nggak boleh ngatain ya. Doktrandes insinyur Joko Widodo mantan presiden RI. Tim Jokowi lagi kerja bikin settingan supaya kelihatan dicinta rakyat dengan ngumpulin orang di rumahnya. Banyak yang membela dan pasang badan bela Pak Mul. Ini Raja Rawa. Siapa yang berani selama ini sabar tapi fitnah ini akan ia dilaporkan dan lawan. Maksudnya apa ini? Siapa yang mengusung Jokowi bagi hasil. Maksudnya apa ini? Dari zaman Batu sampai saiki Jokowi gak pernah menunjukkan ijazahnya. Buzzer dan para ternak baju membahu untuk nyebokin. Baju membahu. Bro RH, BR RH, coba direkap dong semua kebohongan si Jokowi biar rakyat jadi keren cadas. Begini saudara sekalian, saya tidak mengatakan itu kebohongan. Karena itu kalau itu kebohongan kan saya melakukan judgment. Saya tidak mau melakukan judgment. Yang saya katakan adalah ada hal-hal yang memunculkan pertanyaan. Contoh misalnya dari Doktrandes ke insinyur itu apakah ada ketidaksengajaan? Kalau ketidaksengajaan misalnya salah input ya tidak dipakai, ya kan? Tapi kalau dipakai terus-menerus namanya bukan salah input. Itu kita pakai logika saja, pakai common sense ya. Kemudian kalau misalnya punya ijazah asli dan itu tidak ada masalah, kenapa takut diperlihatkan atau takut dipotret misalnya? Kepada TPU tidak mau diperlihatkan alasannya hanya pengadilan, dia tidak boleh dipaksa. Tapi kenapa ada kesan dia tunjukkan itu kepada wartawan untuk memberikan pesan dan kesan bahwa ada ijazah aslinya sehingga menjadi cyborg bagi orang yang ingin coba memverifikasi. Kan ada soal-soal tuh. Jadi saya tidak bisa mengatakan itu kebohongan karena kita tidak boleh melakukan judgment. Tapi tentu ada beberapa hal yang questionable, yang mengundang atau mengandung pertanyaan. Begitu ya saudara sekalian. Kemudian semoga Egy Sujana tetap istiqamah. Ini ada lagi ya. Berguru sama Gufron yang mau bayar utang. Dari Doktrandes selalu
ya jadi insinyur. Ini bukti nyata. Pertanyaannya berarti Pak Mul punya 2 ijazah. Bicara bahasa Inggris Pak Mul, we walk the talk. Masa doktrinal selalu berubah jadi insinyur bicara bahasa Inggrisnya aneh? Enggak juga ya. Banyak orang yang Betty Nurbaiti, makasih ya. Saya kira banyak orang yang juga yang tidak bisa bahasa Inggris secara baik ya. Jadi saya juga tidak terlalu baik bahasa Inggrisnya. Paham, mengerti, bisa ngomong tapi tidak terlalu baik juga. Ya, tetapi saya kira bukan soal bisa bahasa Inggris atau tidak. Banyak sarjana yang tidak bisa bahasa Inggris ya. Banyak juga yang namanya we walk the talk. Not only talk the talk ya kan. Padahal maksudnya we work the talk ya. Not only talk the talks ya kan. Mestinya begitu. Itu pun saya tidak yakin pronunciation saya benar ya. Semoga bisa secepatnya Jokowi dapat gelar baru lagi ya. Oke, nggak boleh kita doa yang aneh-aneh. Kemudian apa lagi ya? Jumpa di court aja. Oke. Kenapa harus di pengadilan ya? Ini kan menarik ya. Padahal ini kan masalah ringan. Karena Anda akan mengandaikan pengadilan itu fair. Ya, tapi mudah-mudahan pengadilan Solo berani fair. Tapi kalau belum apa-apa, saya menggunakan ginilah pasal-pasal undang-undang ITE, tetapi tiba-tiba ijazahnya itu harus ditunjukkan yang aslinya dan lain sebagainya. Ya mereka tidak punya. Yang mereka punya adalah fotokopian yang mereka lihat di media sosial. Jadi nanti khawatirnya adalah pengadilan tidak mau membuktikan. Jadi pengadilan bergerak pada prosedur yang formalistis. Nah saya membayangkan walaupun M. Taufik ya, yakin 2 hakim yang punya track record baik katanya. Tapi apa iya sanggup menghadapi gempuran kekuasaan yang lebih besar. Let's say kekuasaan Parcok lah. Yang kelihatannya masih sangat tunduk pada Jokowi ya. TNI juga to some extent. Kemarin kan ada yang menghadap Pangdam dan lain sebagainya. Oke. Kemudian sama dengan mata minus Prof, kacamatanya pecah, matanya sembuh. Oke, ya sekali lagi kita justru tertantang untuk membuktikan kebenaran ijazah Jokowi ya. Kita pakai bahasa positif kebenaran. Kita tertantang untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Jadi serpihan-serpihan ini akan terbantahkan semua kalau Jokowi press conference menunjukkan ijazah aslinya dan kemudian bersedia untuk diuji secara forensik ijazah tersebut secara fisik. Ya, karena yang asli itu kan tertera gambarnya dan lain sebagainya. Sehingga nanti face recognition-nya itu lebih solid. Karena langsung foto yang ada di ijazah tersebut tidak melalui foto yang ada di media sosial. Nah, apakah Jokowi berani melakukan itu? Nah, itu indikator sesungguhnya. Semakin tidak berani dan kemudian semakin mengancam orang-orang yang mempermasalahkan ijazah, justru semakin terlihat ada masalah. Ya kan? Saya ingat guru SD saya. Ada waktu itu tiba-tiba muncul pelajaran geografi atau apa. Waktu itu kelas 4 kami atau kelas 5 lupa saya. Ada kata-kata Kota Waringin. Rupanya guru SD saya tidak tahu Kota Waringin itu di mana. Saya dulu juga nggak ngerti ya. Ternyata adanya di Kalimantan Tengah itu soal lain. Kota Waringin. Wah, kok ada Kota Waringin? Orang tanya, ada masyarakat murid tanya, Bu, Kota Waringin itu di mana? Dia muter-muter dan intinya tidak jawab pertanyaan. Padahal kalau dia bijaksana, dia kan tinggal bilang, waduh, ibu juga tidak tahu nih, kita cari sama-sama ya. Nah, sayangnya dulu memang belum ada handphone, adanya cuma HPU, Himpunan Pengetahuan Umum. Jadi kadang-kadang ya, kalau orang merasa bahwa itu adalah kelemahannya, dia tidak mau to the point. Tapi kalau dia merasa bahwa itu bukan permasalahan besar, ya dia akan bilang, waduh ibu juga belum tahu nih Kota Waringin, yuk kita cari sama-sama ya, kita sama-sama cari PR, kan santai. Tapi kalau dia kemudian merasa dirinya terhina, kalau
dia tidak tahu Kota Waringin, itu kemudian dia muter-muter dan akhirnya tidak menjawab persoalan. Bahkan dia mengembalikannya kepada kami murid. Intinya disuruh belajar, melihat dan lain sebagainya. Tapi dia sini nggak jawab di mana Kota Waringin itu ya. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan nanti ada hal yang lebih baik lagi ya. Bukan main, ijazah tahun 85 masih glowing. Ya, bisa jadi ya. Kemudian saya sih sebenarnya ada beberapa berita yang entah benar entah enggak ya. Tapi kita sampaikan saja, tetapi kita tidak mengatakan ini pasti benar. Nanti saya sampaikan soal bahwa yang namanya skripsinya itu dibuatnya bukan tahun 85 tapi tahun 2018. Ada yang mengatakan demikian. Luar biasa kan? Tetapi sekali lagi yang seperti ini kita sampaikan saja, tapi tidak boleh melakukan judgement bahwa itu pasti benar. Ya, dan kita gentleman agreement. Menyampaikan ini belum tentu benar. Karena kita harus verifikasi lagi kan. Nah, untuk memverifikasinya pengadilan dan lain sebagainya ya. Jangan tiba-tiba orang menyampaikan sebuah berita dianggap tiba-tiba melakukan tindak pidana. Payah negara ini kalau begitu. Dan pastilah mereka-mereka yang mengancam itu baru belajar di tingkat awal ya. Atau memang bersedia hanya menjadi centeng kekuasaan tapi tidak belajar tentang hukum dan keadilan. Ya. Jadi walaupun kita membela klien, tegakkanlah hukum dan keadilan tersebut. Jadi tujuan hukum dan keadilan itu bukan untuk memenjarakan orang. Itu ultimum remedium, terakhir. Tapi untuk mencari kebenaran dan keadilan. Kebenaran, keadilan, kepastian hukum kan begitu. Kemanfaatan. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan semuanya akan terkuak pada waktunya. Dan kebenaran akan menemukan jalannya. Sekali lagi kebenaran. Apakah kebenaran itu milik Jokowi? Apakah kebenaran milik orang yang meragukan ijazahnya? Itu soal lain.